semangat, saya kasih pantun dulu ya. Siap? Belum. Buah salam enak dimakan. Pertanyaannya udah pernah makan belum? Iya. Belum. Pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki, panjang umur. Amin. Yang jawab yang ada jawab, oke. Mau panjang mau pendek? Ibu-ibu mau panjang aja. Kita jawab karena salam ini doa. Siapa orang yang mengucapkan salam berarti dia mendoa. Saya mengucapkan salam, saya mendoakan pada saudara saya. Kita ketemu baru, kenal baru, sudah saya doakan. Dijawab salam saya, bapak-bapak, ibu-ibu doain saya. Itulah hebatnya Islam. Baru kenal ketemu, udah saling mendoakan supaya timbul kekerabatan, kecintaan di dalam hati karena adanya salam tadi. Ya, pasangkan niat, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asma ma fil ardi wa ma fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Rabbi bijahin nabiyyikal Mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah min kulli asbu ba'idna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ati wa syauki ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabaraka bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'mal 'abdu ana li syirari ummati kaifa ya Rasulullah bi khiyarihim wa amma khiyaru ummati yadkhuluna al-jannata bi'amalihi wa amma syirari ummati yadkhuluna al-jannata bi syafaati. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Ma'asyiral hadirin, jamaah pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka acara yang mulia, ingin menjunjung, memuliakan, mengagungkan makhluk Allah yang paling mulia di antara seluruh makhluknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunan, maghfirahmu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami, suami akhirat ya Rabb, ke jalan yang benar, jalan yang lurus,
jalan yang kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami, usia anak istri kami dalam ta'atillah wa ta'atul rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami ya Rabb, yang ada di badan anak-anak kami, istri-istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami ya Rabb, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama kami, para kiai kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang istiqamah, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran, yang hak itu hak, yang batil itu batil ya Rabb. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengadu keuntungan, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil tanah air kami, negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, binasakan mereka semua ya Rabb, berandakan mereka semua ya Allah, berikan ya Allah kerugian, kekalahan kepada mereka semua ya Rabb, buka kejelekan-kejelekan mereka semua ya Rabb, buka kezaliman-kezaliman mereka ya Rabb, ya Allah, buka kejahatan-kejahatan mereka semua ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada mereka sehancur-hancurnya ya Rabb, adu antara mereka dengan mereka ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa saya lebih dahulu berdoa sebelum ceramah? Karena tidak ada perkumpulan umat baginda Rasulullah di satu tempat, itu tempat dibacakan zikrullah, dibacakan zikrun Nabi, berselawat kepada Nabi, kecuali ini tempat dijadikan oleh Allah maqamul ijabah, tempat dijabahnya doa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, yang kita mohon, yang kita ucapkan, maupun yang ada di hati kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semua ini ya Rabbal alamin. Beriring salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada penghulu alam, suri tauladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, mengikutnya, tabi'in, ulama salafin salihin wa muqtadidin fi din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para alim ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru yang begitu banyak yang belum saya bisa sebutkan satu persatu, atau saya rangkai namanya satu persatu seperti indahnya taman yang ada di depan saya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua. Wabil khusus yang kita muliakan ketua DKM sekaligus guru kita Al-Karam Ustaz Muhammad Hadis, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah dari keluarganya dan semua keluarga besar daripada yayasan terus ini, yang memimpin majelis ini, yang memimpin madrasahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, keturunannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua. Begitu juga aparatur pemerintah kita, Bapak RT, Bapak RW-nya, mudah-mudahan hadir dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para bapak-bapak haji, mohon maaf saya duduk di atas bukan karena saya paling mulia, tidak, memang ditempati, dikasih tempat didudukin. Saya kalau nggak dikasih tempat tadi dudukin ya, tapi saya mohon maaf ya. Alhamdulillah, ini acara maulid, artinya acara peringatan dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita manusia sama seperti kita. Kita dikandung, Nabi dikandung. Nabi memiliki ibu yang mengandung, kita juga memiliki ibu yang dikandung. Cuma perbedaannya jauh. Kalau kita punya istri lagi
hamil atau lagi ngidam, disebut ngandep lagi ngidam. Kita tanya sama ibu-ibu, ngidam itu enak apa enggak? Enak gak Bu? Enggak. Punya anak berapa ibu? 2, ada enak. Gak enak aja 2, apalagi enak gitu. Itu macam-macam. Kalau perempuan lagi ngidam, macam-macam. Laki pada pusing. Ada perempuan tengah malam pengen makan rujak, cari di mana gitu. Yang merasa sih dia ketawa. Malam-malam pengen rujak, bang, pengen rujak, laki udah capek pulang pengen tidur suruh cari rujak. Ada lagi perempuan takut sama matahari. Kalau ada tutup takut sama matahari. Ada orang di sini yang takut sama matahari perempuan? Enggak ada. Untung enggak ada. Kalau ada sesuruh diri saya pengen lihat kok. Ada lagi, saya punya anak murid datang, Habib, saya kira istri saya hamil. Alhamdulillah, cuma saya sedih. Kenapa kalau saya pulang istri saya enak sama saya pengen muntah. Abang bau suruh bau, ya Allah tega benar itu. Ada nasib kayak gitu tuh laki gitu. Kalau ditanya apa bawa anak, keluarga anak-anak disalahin belum keluar udah disalahin. Masya Allah, itu yang dirasakan oleh seluruh wanita kecuali Ibu Aminah radhiyallahu anha, ibunya Nabi. Ibunya Nabi mengandung Nabi Muhammad, gak pernah merasa lagi ngandung, gak pernah pusing, gak pernah mual, gak pernah enak, gak pernah ngapa-ngapain yang dirasakan oleh wanita-wanita zaman sekarang gak pernah dirasakan oleh baginda Rasulullah, oleh ibunya. Kenapa? Karena Nabi kita membawa rahmat. Sebelum rahmatnya ke manusia lain, yang dirahmati pertama, yang disenangkan adalah ibu kandung. Makanya kalau ada orang muncul zaman sekarang umat Nabi ngomong ibu bapak Nabi masuk neraka, geblok tuh orang. Sebelum dia diberikan iman, sebelum dia nanti dapat syafaat oleh Nabi, otomatis ibu bapaknya. Kalian cuma beli iman, cuma percaya sama Nabi, selamat. Kalau Nabi ada di kandungan ibunya. Siapa orang yang menyentuh Nabi, bersentuh kulitnya dengan kulit Nabi, diharamkan untuk disentuh api neraka. Masya Allah, ini 9 bulan Nabi di dalam perut ibunya, gimana neraka menyentuh? Ini otak-otak ada. Kalau kita bilang bego, kelewat, ada bang tolol dia. Hati-hati ini, banyak yang kayak begitu. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam, ini saya ambil di dalam kitab Ma'arif bi Su'ud, syarah kitab Maulid Syaraf al-Adab. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam dikandung. Bulan pertama Ibu Aminah nggak berasa ngandung, nggak berasa hamil, nggak tahu lagi hamil. Tahunya dari mana? Mimpi. Datang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum ya Aminah. Assalamualaikum ya Aminah. Waalaikumsalam. Siapa? Aku adalah Abu Bashar. Aku adalah Nabi Allah Adam. Aku datang dalam mimpimu sekarang memberikan kabar kepada engkau wahai Ibu Aminah. Bergembiralah engkau karena di rahimmu telah Allah titipkan benih yang mulia, seorang yang bakal memimpin seluruh anbiya wal mursalin, rajanya seluruh makhluk dunia wal akhirat. Tahu gembira. Bulan kedua mimpi Nabi Allah Nuh, bulan ketiga mimpi Nabi Allah Ibrahim. Tiap bulan mimpinya para nabi. Hebat gak tuh? Kita tanya bini-bini kita, lagi hamil mimpiin siapa? Ibu mimpiin siapa lagi hamil? Mimpi dikejar-kejar tunggal anak. Ada gitu. Beda. Kalau Nabi, ya mimpinya Nabi. Hebat. Sampai 9 bulan cerita singkatnya. Ini kalau udah malam nih. Ya. 10:30. Belum. Oh iya. Udah kaget aja. Ini sampai jam berapa dulu? Benar. Benar buat ini. Kalau buat boleh, kok sampai jam 2 jam 3 boleh duduk di sini, saya mau pulang ngapain? Emang enggak
emang enak ngomong terus, capek. Saya dari pagi 3 tempat tadi sebelum sini ngajar dulu baru kesini. Lumayan nih suara udah mulai serak-serak nih. Saudara, akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam sampai hitungan 9 bulan, cerita singkat. Ibu Aminah lagi duduk sama Siti Suhaibah Aslamiyah. Siti Suhaibah Aslamiyah adalah budak Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi yang kagak beriman, ya. Abu Lahab paman Nabi yang selalu mencegah Nabi pada saat Nabi sudah diangkat Nabi mensyiarkan Islam. Punya budak namanya Siti Suhaibah Aslamiyah, nemenin pagi, nemenin udah larut malam apa tinggal berdoa. Suhaibah, ya Ibu Aminah, kamu istirahat nih. Sebelum kamu istirahat ambilin aku air. Iya Ibu Aminah, udah jam 3 lagi. Keluar Ibu Aminah dari kamar, Ibu Siti Suhaibah Aslamiyah dari kamar Ibu Aminah, maka disitulah proses kejadian. Apa yang terjadi? Kalau kita baca kitab Maulid At-Tibai, fahtazala bisyutaraba wasbishara wazdada al-kursi haibatan wa waqara wamtala'at as-samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini apa tadi artinya, Pak? Apa yang tadi saya baca? Nggak tahu kan? Tadi kita sudah dibaca dalam bahasa Arab. Itu semua kisah Nabi. Kisah pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melahirkan Nabi, maka seluruh makhluk yang ada di dunia, yang ada di langit bergembira ingin menyambut kelahiran kekasih Allah Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Fahtazala ar-syufarama wastibsyara. Pada saat Nabi mau dilahirkan, arasy makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling besar, andai kata dunia dan langit dijadikan satu, ditaruh di tengah arasy seperti gundu ditaruh di tengah lapangan bola. Saking besarnya arasy. Pada saat Nabi mau dilahirkan, itu arasy fahtazal, menggoyangkan badannya. Sehingga malaikat pemikul arasy berkata, ya Allah, ini kenapa arasy bergoyang demikian? Ribuan tahun bahkan jutaan tahun aku memikul, arasy tidak pernah bergoyang demikian. Kenapa sekarang demikian ya Allah? Maka Allah berkata, hai arasy, apa kau tidak tahu hari ini kekasihku Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman akan zahir di dunia, akan lahir. Maka arasy yang tidak punya akal, benda jamadat, sama-sama depo amat tembok, itu arasy gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Cirinya gembira, dia menggoyangkan badannya. Makanya aneh Pak, kalau ada umat Nabi yang sudah dapat iman dari Nabi, sudah kenal Allah dari Nabi, jadi agama Islam dari Nabi, bisa baca Quran dari Nabi, jadi ulama dari Nabi, tapi masih anti dengan keagungan Nabi, anti dengan maulid Nabi, masih mulia tembok dari orang itu Pak. Tembok aja gembira, kenapa dia gak gembira? Kita pertanyakan, jangan-jangan bukan umat Nabi, umat si Musodek dia. Bisa jadi. Kalau kira-kiranya kita umat Nabi, gembira gak dengan kelahiran Nabi? Gembira gak dengan maulid ini? Ini maulid ini nyumbang berapa? Nyengir. Kan kalau gembira, namanya gembira, ayo. Tapi kalau maulid jangan nyumbang Pak, ibaratnya. Kalau 17 Agustus boleh nyumbang, kalau maulid jangan. Kenapa? Kalau maulid di masjid, mushola, di majelis taklim, guru ngadain maulid, ibarat ini ustaz atau kiai atau ma'alim, saya punya rezeki ingin ikut mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak butuh disumbang. Kalau 17 Agustus boleh disumbang, kalau Nabi gak perlu disumbang. Ibaratnya kita ikut mengagungkan Nabi Muhammad dengan rezeki yang Allah.
Itu bahasa yang bagus. Akhirnya arsy itu bergoyang. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Begitu tambah hebatnya kursi Allah. Kursi tambah hebat. Wamtala'atis samawati anwara. Allah perintahkan, hai malaikat, hiasi semua langit cahaya dengan cahaya yang begitu terang, hiasi seluruh surga dengan keindahan-keindahannya. Bukan hanya itu, disuruh turun seluruh malaikat, seluruh bidadari, dan 4 manusia perempuan yang mulia disuruh turun oleh Allah untuk menyambut kelahiran baginda Rasul. Ini penting kita bahas. Maka Ibu Aminah lagi duduk sendirian, lagi nungguin Ibu Suhaibah Aslamiyah lagi ngambil air. Maka mendadak-dadak atap rumah hilang. Turun malaikat, bergemuruh malaikat bidadari dan 4 manusia, wanita mulia, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari atas langit bergemuruh masuk ke rumah Ibu Aminah. Gimana tidak mencengkamnya? Kalau kita bayangkan, nggak usah jauh-jauh. Ini saya lagi ceramah, lagi asik ceramah, mendadak-dadak atap masjid hilang, turun makhluk yang tadi kena gemuruh gitu. Kira-kira ibu bapak kemana? Tega amat sih ditinggalin. Begitu diundang udah datang kabur. Segitu kita ramai-ramai. Subhanallah. Ibu Aminah kaget, turun malaikat. Malaikat Jibril membentuk menyerupai katayyiril abiyat, seperti burung putih datang, membawa suatu wadah yang dari emas berlian intan permata, cakep, isinya air, putihnya lebih daripada susu, manisnya lebih daripada madu, dinginnya lebih daripada es. Hampiri Ibu Aminah, ya Aminah syarabi, ya Aminah. Maka pas diminum oleh Ibu Aminah, maka Ibu Aminah seakan-akan ada di padang pasir yang luas, bisa melihat ada 3 bendera yang ditancapkan oleh malaikat, satu di Ka'bah, satu lagi di Yasrib, satu lagi di Syam. Yang Sahibul Maulud berkata, Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Sudah ada tanda-tandanya, alamatnya. Anak kamu lahir di kota Mekah, nanti bakal hijrah di Yasrib di Madinah, dan nanti akan memiliki kerajaannya di kota Syam. Luar biasa. Baru lahir sudah Allah kasih penjelasan. Belum lahir itu Siti Aminah. Begitu. Setelah itu datang wanita-wanita cantik, 4 wanita cantik. Kaget Ibu Aminah. Yang pertama datang dari depan. Begitu cantiknya, bagus kulitnya. Dia berkata, wahai Ibu Aminah, beruntunglah karena akan kau melahirkan pemimpin seluruh makhluk yang menjadi kekasih Allah. Ibu Aminah melihat, bertanya, siapakah engkau wahai wanita yang cantik? Siapakah engkau? Aku adalah ibunya manusia. Aku adalah Hawa, istrinya daripada Nabi Allah Adam. Aku diutus oleh Allah untuk menyambut kelahiran kekasih Allah. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak lama lagi dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan, ya, ada lagi mengusap. Wahai Ibu Aminah, beruntunglah engkau, kemuliaan yang Allah berikan karena kemuliaan anak yang kau lahirkan. Sesungguhnya anak ini adalah anak yang dimuliakan oleh Allah dari seluruh kemuliaan makhluk. Tidak ada yang bisa melebihi kemuliaan anak ini. Balik lagi ke kanan, siapakah engkau wahai wanita yang cantik? Begitu indahnya. Maka beliau berkata, aku adalah Asia. Siapa Asia? Kenal tak dengan Ibu Asia? Istrinya Fir'aun. Kenapa datang? Karena iman. Walaupun suaminya kurang ajar, suaminya takut Tuhan, kafir, tapi Ibu Asia tetap iman. Ketahuan iman kepada Fir'aun. Fir'aun tahu bahwa Ibu Asia istrinya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Malah Fir'aun, hai istriku, kenapa kau berani-berani beriman kepada selain daripada aku? Aku Tuhanmu. Tidak, kau bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Tidak ada manusia jadi Tuhan. Tidak ada makhluk jadi Tuhan. Tuhan adalah Allah.
tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Kau bukan Tuhan, wahai Fir'aun. Kau manusia, kurang ajar kau. Asia, tangkap, pasung di padang pasir. Dipasung Siti Asia, diikat tangannya, celentangin begitu, ditaruh di padang pasir. Ibu Asia berdoa, ya Allah, lindungi hamba-Mu ya Allah yang mempertahankan akidahnya. Maka Fir'aun lewat, Siti Asia langsung datang awal menaunginya, tidak berasa panas. Malah Fir'aun diseret, Asia, kalau kau masih bertuhan kepada Tuhannya Nabi Musa, kepada Tuhan Musa, maka kau akan kubunuh. Lebih baik kau bunuh aku daripada aku copot imanku. Aku tidak akan gadaikan imanku dengan apapun. Asia, kau istriku, aku berikan kau kenikmatan, aku berikan kau fasilitas, baliklah menyembah aku sebagai Tuhanmu. Tidak, kau bukan Tuhan, kau makhluk. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Kau bahasa Siti Asia, diseret Siti Asia, ditaruh di pinggir tebingan, disuruh di tebingan itu ada batu besar, disuruh pasukannya untuk menjatuhkan batu itu supaya niban kepada Siti Asia. Batu itu segede gini Pak, segede apalagi setengah masjid ini, bakal ditibangin Ibu Asia. Bayangin, kalau kau tidak mau balik kepadaku, kau akan mati, itu batu akan dibalik. Tapi kalau kau beriman, maka kau akan hidup. Aku berikan fasilitas, kau jadi seorang putri, hidupmu senang. Tinggal kau pilih, mau hidup mati atau mau hidup senang. Ibu Asia tetap berkata, aku lebih baik mati di dalam ridho Allah, mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, daripada aku hidup dalam keadaan mengkhianati Allah, lepas tauhidku, menjadi orang kufur, walaupun hidup senang. Aku tidak peduli. Hebatnya, untuk ujian ini adanya kepada Siti Asia. Kalau kepada kita disuruh pilih, kira-kira kita pilih mana? Mati mempertahankan akidah iman, apa hidup senang, mewah, dapat jabatan, dapat gaji gede, dapat rumah mewah, dapat mobil mewah? Pilih yang mana Pak? Pilih yang mana? Pilih mati bawa iman, apa pilih hidup pecah iman? Mati bawa iman. Bawa iman. Meja ini ditibangin batu. Gak apa-apa. Benar. Sholat subuhnya jam berapa? Kalau sholat subuh masjid ini penuh kan? Penuh. Berapa baris? Ada sebanyak yang jamaah hadir maulid? Gak ada. Belum saya percaya itu buat iman. Siti Asia tetap. Betul Asia, kau tetap mempertahankan imanmu? Iya. Prajurit, lemparkan itu batu. Didorong oleh prajurit itu batu yang berton-ton jumlah beratnya untuk menimbang badan Siti Asia. Siti Asia sebelum ditibani berdoa, ya Allah, jika aku mengimani Engkau dengan kebenaran, Kau adalah Tuhanku, ya Allah, berikan aku penglihatan di mana setelah tempat tinggalku setelah aku mati, ya. Maka Allah buka hijabnya, diberikan lihat surga yang begitu indah. Maka senyum. Setelah batu itu jatuh melayang, Allah cabut umurnya, ditibani Siti Asia, coba hancur sekarang seperti telur kita jatuhkan, muncrat darahnya kemana? Pertahankan aja. Nah, pada saat Nabi mau lahir datang Siti Asia, datang, aku adalah Asia. Tidak lama lagi dari sebelah kanan, sebelah kiri datang pengusaha. Wahai Ibu Aminah, kemuliaan yang Allah berikan kepada engkau tidak seperti kemuliaan kepada wanita-wanita yang lain. Kemuliaanmu karena engkau melahirkan kekasih Allah, menjadi kekasih Allah, dan engkau pun menjadi kekasih Allah. Biar siapakah engkau? Dilihat oleh Ibu Aminah, siapa ini perempuan yang begitu indahnya, begitu cakepnya? Dilihat, diperhatikan, siapa kamu? Aku adalah utusan dari Allah untuk menyambut engkau, menyambut kekasih Allah. Aku adalah Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Siti Maryam begitu cantiknya, begitu indahnya.
Masya Allah, setelah lihat ini, tidak lama ada yang usap lagi dari belakang wanita, diusap badannya. Wahai Ibu Aminah, bahagialah engkau, karena engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena engkau akan melahirkan seorang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kemuliaannya di atas kemuliaan para anbiya wal mursalin. Nengok Ibu Aminah ke belakang, siapakah engkau? Aku adalah Sarah, istrinya Nabi Allah Ibrahim. 4 manusia perempuan mulia datang untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dan 2 lagi, Siti Asia dan Siti Maryam. Ini 2 wanita ini nanti kita akan menyaksikan, Allah masukkan kita di dalam surga. Kita akan menyaksikan pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibu Maryam, dan Ibu Asia akan menjadi istrinya Nabi Muhammad atas perintah Allah. Nah, proses itu berjalan. Tidak lama Ibu Sahibah Islamiyah datang, kaget penuh. Kaget siapa? Ya Sahibah mana? Tidak lama proses kelahiran Nabi. Mau melahirkan, kelahiran Nabi berbeda dengan kelahiran kita. Kelahiran kita sama, mau siapapun dia, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, bukan pejabat, mau ulama, bukan ulama, mau habaib, bukan habaib, kita keluar dari pintu yang sama yang telah Allah ciptakan. Ya. Tapi Nabi berbeda. Nabi nggak dari tempat itu. Nabi dari mana? Di bawah pusat Ibu Aminah, terbelah sendiri tanpa disesat, tanpa dipotong, terbuka sendiri tanpa darah. Tidak ada darah setetes pun yang keluar dari perut Ibu Aminah. Melahirkan baginda Rasulullah dengan keadaan suci, bersih, bersinar dan wangi. Nabi sudah tertutup auratnya dengan sutra sundus hijau. Nabi sudah pakai koyul, apa kuhul sifat mata. Dan sebagian riwayat mengatakan Nabi sudah dihitan, ditadangi oleh Ibu Aminah. Masya Allah, sinarnya begitu hebat, wanginya. Lalu ditaruh, Nabi berbalik, Nabi sujud. Berlahir Nabi sujud. Nabi berkata, didengar oleh Siti Suhaibah, didengar oleh ibunya. Nabi berkata, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah ada manusia seperti Nabi Muhammad kelahirannya? Apakah ada? Makanya kalau ada umat Nabi bilang, oh Nabi Muhammad mas Muhammad sama anak kita, sama mananya? Beda. Coba kalau kita punya anak, pas lahir anak kita bilang Allahu Akbar kabira, apa suara apa aja yang keluarin? Oh hebat. Nangis. Kalau Nabi Muhammad tidak begitu hebatnya baginda Rasulullah. Ini kisah panjang Pak. Terus Nabi sampai dibawa oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, dibawa ke atas 7 lapis langit, dibawa terus 7 lapis bumi dengan nama-nama yang disebut itu kepanjangan. Ya, bisa sampai jam 2. Saya cerita singkatnya. Akhirnya kebiasaan akhlak-akhlak Arab, orang Arab jahiliyah, kalau ya, istri melahirkan, maka si suami berkata, wahai istriku, kau jangan urus anak, biar anak ini diurus oleh orang lain, kau uruslah dirimu, badanmu. Maka banyaklah ibu-ibu susu. Maka Nabi Muhammad disusui. Datanglah ibu susunya bernama Siti Halimah Sa'diyah. Ibunya, ibu susunya datang. Sebelum datang, Ibu Halimah ini orang miskin. Terkadang pagi makan, sore kagak, terkadang sehari makan, sehari kagak. Kalau orang kagak jarang makan, orang nggak pernah makan, perawakannya badannya kayak apa? Kurus, ceking, bengkeng, kerempeng. Apalagi kurus. Oh, jangan sebut mulutnya, udah jangan. Begitu kurus badannya. Naik ke himarnya, himar yang kurus juga. Kenapa anak mesti baca trik susah. Pas datangnya Halimah, anak-anak orang kaya sudah kami ambil, tinggal tuh anak yatim. Ambil sudah gak ada yang mau, gak ada yang mau anak yatim. Ya Allah, anak yatim siapa yang ngurus dan siapa yang bayar? Ya Allah, bang gimana? Udah Halimah,
Said Abdul Muttalib kakeknya nungguin pas datang, ada anak yang mau saya susui, ada cucu saya, tapi tunggu dulu, nama kamu siapa? Nama saya Halimah. Dari bagaimana? Dari kampung Sa'diyah. Oh benar, karena pada saat sebelum Siti Halimah itu datang, Halimah Sa'diyah, sudah ada suara, ya Abdul Muttalib, jangan kau berikan Nabi Muhammad ini Muhammad kepada ibu susu kecuali yang namanya Halimah orang Bani Sa'di. Oh, betul, kau boleh menyusukan cucuku, cuman ini ayahnya sudah meninggal. Gak apa-apa, tapi aku kakeknya yang akan membiayai semuanya. Ayo, jalan. Gak dihiraukan anak yatim. Makanya alhamdulillah kita ini sama anak yatim tadi, alhamdulillah perhatian sama anak yatim. Ya, perhatiannya sama anak yatim, jangan sama ibunya yatim. Kalau ibunya masih muda, diperhatiin benar, ibunya udah tua, jangan. Disuruhnya perhatiin anak yatim, bukan emaknya yatim. Akhirnya Siti Halimah masuk, dikenalkan, ini ibunya yang namanya Ibu Aminah. Ibu Aminah, Aminah ini kenalkan Halimah yang bakal menjadi ibu susunya. Mana Ibu Aminah anaknya? Itu anak ada ditutup tirai, pakai tirai, kena cahayanya. Pas dibuka oleh Siti Halimah Sa'diyah, itu cahaya wangi, kaget. Nabi Muhammad membukakan kedua matanya, mensenyumi Siti Ibu Halimah Sa'diyah dengan senyum. Gemetar Ibu Halimah Sa'diyah, ya Allah, ini anak cakep benar, ini anak bagus benar. Belum pernah aku menjumpai anak seganteng, wibawahnya masih bayi udah hebat. Ya Allah, gimana Halimah? Tunggu dulu, aku musyawarah sama suamiku. Kata, ya Allah Bang, kenapa belum pernah aku melihat anak secakap ini, anak seindah ini. Dari tubuhnya keluar aroma wangi, keluar cahaya, senyumnya begitu indah, matanya begitu sahdu, matanya begitu teduh. Ini anak luar biasa. Mana? Coba lihat Bang. Pas dilihat oleh suaminya Siti Halimah Sa'diyah, berkata si suaminya, Halimah, ambil, kita akan berkah dengan anak yatim ini, ambil, nggak perlu bayaran, ambil ya Halimah. Ini orang jahiliyah kenal berkah saudara dengan Nabi Muhammad. Aneh nggak orang jahiliyah kenal berkah dengan Nabi Muhammad? Aneh. Tapi ada lagi yang lebih aneh bin ajaib. Umat Nabi udah kenal Nabi, udah tahu Nabi, udah kenal kemuliaan Nabi, udah tahu keagungan Nabi, tapi dia gak kenal berkah dengan Nabi. Maulid dibid'ah-bid'ahin sama dia, dibilang haram, musyrik, gebloknya kayak gitu. Lebih geblok dari orang jahiliyah sekarang. Orang jahiliyah kenal maulid, orang jahiliyah kenal berkah, dan umat Nabi gak kenal berkah. Ajaran siapa orang? Maka tuh orang lebih geblok daripada jahiliyah. Ya, biar kita paham. Sengaja saya ngomong begini keras. Kenapa? Karena dia juga nyakitin ngomongnya. Dia bilang bikin maulid bid'ah masuk neraka. Taunya cuma bid'ah dulu. Ini perlu saya jelasin bid'ah ini. Jangan panjang lagi. Saya angkanya tidak. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah. Yang pertama ada bid'ah syar'iyah, yang kedua ada bid'ah lughawiyah. Ya. Bid'ah syar'iyah yang dinas oleh hadis Nabi di dalam kitab Jami' Shaghir, ashabul bidah khilafuna. Apa definisi bid'ah? Kullu qaulin aw fi'lin yukhaliful kitaba awil ijma'a awil qiyasa fa huwa bid'atun. Setiap satu keyakinan, satu tingkah laku keyakinan yang bertentangan dengan kitab Al-Quran, dengan sunnah Rasul, ijma ulama dan qiyas, itu adalah bid'ah yang menyesatkan. Itu bid'ah syar'iyah. Bid'ah lughawiyah dibagi 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah jaizah. Nanti pelajaran kupasnya nanti. Itu doang. Ya. Kalau jelas satu-satu kita nggak beresin maulid. Ya. Akhirnya Siti Halimah ambil, ya Halimah ambil. Pas diambil oleh Siti Halimah, itu Nabi Muhammad digendong, itu mendadak tubuhnya Siti Halimah besar, kokoh, hebat. Asinya Siti Halimah bertanya,
Suami kaget, Halimah badannya kegedean. Yang tadinya cekik, kurus, pekeng, sekarang jadi gede. Gak tahu, pas nempel sama Nabi berkah. Tempelkan ya Halimah dan himar kita. Himarnya ditempelkan udah gak besar lagi. Karena himarnya betina, ya. Maka susunya banyak, diperas bisa diminum oleh anak-anaknya sejak Halimah Sa'diyah. Biasanya anaknya sejak Halimah Sa'diyah tiap malam nangis karena kurang susunya. Maka pada malam hari itu setelah ada Nabi, anak itu tidak ada suaranya, kenyang dengan kasihnya Ibu Halimah. Hebatnya baginda Rasulullah SAW itu baru nempel, ya, dirawat. Setelah sampai di rumah Ibu Halimah, dibawa cerita singkatnya. Zaman dulu kan belum ada lampu. Zaman kita aja dulu tahun, ya kalau saya sih masih tahun berapa? Kalau bapak-bapak yang tahun 60-an, tahun ya 60, tahun 50 belum ada listrik Pak ya. Masih pakai semprong, patroma. Kalau setiap sore kita itu semprong lampu tempel. Sentir. Bersihin. Kalau yang kaya pakai patroma, kalau kita pakai lampu ketir, lampu tempel, ya. Pakai semprong itu, taruh di kamar, kegedean aja itu apinya. Besok lubang hidung kita. Itu sih yang tahu. Kalau anak sekarang saya nggak tahu, tinggal cek doang. Lubang hidung pada hitam karena kegedean tuh. Masya Allah, Siti Halimah udah sore menyalakan lampu untuk menyambut datangnya malam hari. Nggak jadi. Kenapa? Karena cukup dengan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi Muhammad ada di rumah Siti Halimah, selama itu rumah Siti Halimah tidak pernah memasang lampu. Cukup dengan cahaya baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam qasidah sudah dibaca, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa daraj barang-barang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa daraj kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah tiap rumah anta engkau ya Rasulullah sakinuhu yang di itu rumah laisa muhtajan ila suruji, nggak butuh dengan lampu, cukup dari tubuhmu keluar cahaya yang terang benderang. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Bercahaya keluarga. Nabi jangankan badannya Pak, keringatnya jadi minyak wangi. Keringat Nabi lagi duduk panas, tangannya keluarin keringat. Ibu Ummi Hani ngelihat, langsung nadangin pakai tempat. Kata Nabi, ya Ummi Hani kau lagi ngapain? Aku lagi nadangin keringat, lagi nadangin bibitnya minyak wangi ya Rasulullah. Jadi bibitnya minyak wangi, keringat kita jadi beda nggak? Beda. Masya Allah kalau cerita tentang Nabi, emang momennya pas Pak. Ini acara-acara Nabi nggak boleh keluar dari cerita Nabi. Penceramah itu harus menjelaskan Nabi supaya umat kenal Nabi, supaya umat itu tahu kapan lagi umat mau belajar Nabi, kapan lagi umat mau tahu Nabi, kapan lagi umat mau mengenal Nabi secara mendetil. Makanya panggil penceramah jangan yang membodor, panggil ceramah jangan yang menyimpang, panggil ceramah sesuai dengan muqtadal hal, muqtadal maqam, sesuai dengan halnya dan makamnya. Ini acara maulid, ceritakan maulid. Kalau nggak bisa maulid, nggak bisa menceritakan tentang Nabi, jangan jadi ustaz, jangan jadi dai. Itu kisah Nabi banyak. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam disusui oleh Siti Aminah. Ada akhlak Nabi yang masih hujan. Air turun. Ya daripada pulang kebasahan mendingan diem aja di sini. Iya benar. Ya, sampai pagi nggak apa-apa kita sholat subuh berjamaah. Cuma saya mau istirahat dulu. Akhirnya ada akhlak Nabi masih orang, Nabi sudah punya akhlak. Ini aneh Pak.
Nabi masih orang udah punya akhlak yang mulia, yang agung. Apa akhlak Nabi? Nabi kalau disusui oleh Ibu Aminah dikasih asinya sebelah kanan. Anaknya Ibu Halimatus Sa'diyah dikasih sebelah kiri. Jadi Nabi punya saudara susu yang sebanyak umurnya dengan Nabi, anaknya Siti Halimah. Kan biasanya kalau istri kita, ibu-ibu kita ini kalau nyusuin, pegel sebelah kanan dipindahin ke sebelah kiri, kasih susunya. Nah, Nabi dipindahin oleh Siti Halimah dari sebelah kanan, Nabi pegel dipindahin ke sebelah kiri. Nabi bingkamkan mulut, masih orang, dijujur-jujurin kagak mau, dijujulin kagak mau, tapi kalau dipindahin sebelah kanan mau isap lagi. Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi tahu sebelah kiri bukan punya haknya, punya saudara susu. Masih kecil udah tahu hak orang gak mau dimakan. Hebat gak? Nabi masih orang gak mau makan hak saudaranya. Beda gak Pak? Zaman sekarang jangankan hak orang lain, jangan kamu dipercaya sama orang lain, bapak gak percaya sama anak sekarang. Kata bapaknya, kalau ada apa-apa jangan titip sama anak saya dah. Kenapa Pak? Gak nyampe. Kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu tuh bocah? Agak nyampe, punya orang kuat masih disikat. Sekarang Masya Allah, bagaimana Nabi mau dibilang masih kecil, Nabi kayak anak-anak nyolong jambu, tak ngerti, gak paham sejarah orang. Nabi dibilang mengambil jam, sebenarnya di negeri Arab ada pohon jambu. Nabi masih orang aja tahu bahwa itu bukan haknya, gak berani. Kita udah besar, kita sudah tahu halal dan haramnya, kita tahu itu hak orang kagak boleh diambil. Masih anak-anak orang kagak nyampe. Ya, uang yatim disikat, uang masjid disikat. Apa? Coba. Terkadang warisan kagak adil, utang-utang paling gede dia serakahin semua. Awas tuh. Itu dia dikasih amanat untuk jadi pemimpin, zalim, hajar semua, habis semua diambilin sama dia, jadi perampok semua. Lihat Nabi enggak. Kalau Nabi jujur masih kecil aja tahu kalau bukan hati gak memakan. Itulah hebatnya baginda Rasulullah SAW. Hebat Nabi. Ya, begitu juga. Wa maridin anta a'iduhu. Dan setiap orang yang sakit datang minta sama Nabi. Masih Nabi orang di rumahnya Ibu Halimah. Lihat rumah Ibu Halimah terang benderang, duyun-duyun orang datang, ya Halimah, rumah kau terang benderang dari mana? Pasang lampu apa? Aku nggak pasang lampu. Dari mana? Ini. Ya nyesel mereka. Kenapa aku nggak ngambil anak yatim? Kenapa aku nggak perhatikan anak yatim? Kenapa aku nggak urus anak yatim? Nyesel mereka semua yang nggak perhatikan anak yatim. Akhirnya mereka, ya Halimah, anakku sakit, aku ngambil tabarukan dengan anak ini. Dipegangkan baginda Rasulullah, semuanya sembuh. Datang yang lumpuh, pegang tangan Rasulullah, sembuh. Datang yang buta, tangan Nabi Muhammad ditempelkan, ya, ke matanya sembuh. Semuanya Nabi masih orang udah bisa nyembuhin bermacam-macam penyakit. Belum jadi Nabi, masih orang, Nabi sudah bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, penyakit lumpuh, saudara. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Sudah jadi Nabi. Nah, Nabi masih orang udah bisa. Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Itu akhlaknya, kemuliaan Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi Muhammad itu tubuhnya indah, keringatnya indah, wangi. Maka suatu ketika Nabi pas nikah sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Nabi pulang dari mana-mana nih, Bu, ngantuk nggak? Nggak ngantuk bilang. Tidur di situ nggak apa-apa, Bu, kalau nggak malu. Nih Ibu Aisyah, kalau Nabi pulang ketok rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka langsung cium tangan. Ibu kalau suami pulang dari masjid atau pulang dari mana-mana suka cium tangan kan? Jangan nanya bapak, saya nanya ibu. Bu, cium tangan enggak? Enggak. Kenapa? Udah ngorok. Ibu, cium tangan suami itu berkah.
Jangan kalau lagi ada maunya baru cium. Lagi perlu minta duit baru cium. Kalau enggak cium tangannya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha doang. Tapi insya Allah ibu disisihkan. Lihat Ibu Aminah, lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha ketemu Nabi cium tangan. Nabi membalas dicium keningnya Nabi. Ibu sering dicium keningnya? Jujur. Bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak sering cium kening ibunya? Inilah lelaki soleha. Ya, dia. Nabi duduk dan Ibu Aminah lihat, Ibu Siti Aisyah melihat bahwa Nabi keringatannya muncul, langsung ambil sapu tangan diusap keringatnya. Habis diusap, ya, sama Siti Aisyah radhiyallahu anha itu keringat Nabi yang tadi disapu tangan dilap muka, ngambil berkah. Makanya mukanya Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha itu bening, kinclong, bersih, walaupun nggak pakai pelembab, nggak pakai pencuci muka, nggak pakai krim siang, nggak pakai krim malam, nggak pakai perawatan, mukanya bersih, kinclong, glowing kan tuh kalau zaman sekarang bilang bening, berkah keringat suaminya ditaruh. Nah, ini contoh yang baik ya Bu. Besok contoh. Besok suami pulang dari mana-mana, besok ada kerja bakti misalnya, pulang dari kantor atau mana, keringetan pas pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan, habis itu ambil sapu tangan. Suaminya bingung, tumben-tumbenan nih. Kata suami tumben-tumbenan nih. Kata suami, pikiran suami ini jelek aja. Jangan-jangan mau ngebekasin. Iya. Habis ini mati nih sini. Jangan-jangan. Kenapa gini? Enggak bang. Kemarin di masjid Habib cerita akhlak istri Nabi kayak gitu. Saya pengen kayak gitu bang. Saya betelin ringatnya, leher-lehernya, dada-dadanya, kekek-kekeknya bersihin dong ya. Udah ibu ambil itu keringat suami, lap ke muka ibu. Berkah keringat suami saya ya Allah, mudah-mudahan wajah saya jadi cantik, jadi glowing, jadi indah, jadi mulus. Aja, ibu yakin, saya jamin kalau ibu kayak begitu mencontoh ya dengan baik, yakin ibu taruh itu keringat suami ibu di muka, saya jamin muka ibu pahlawan. Lah itu keringat Nabi, lah ini keringat Nabi jadi biang minyak wangi, keringat kita jadi pano. Beda. Setelah itu sama Nabi duduk, Nabi istrinya langsung menyuguhin air. Habis nyuguhin air, Nabi minum, suruh duduk. Istriku ya Humairah. Kalau Nabi manggil istrinya nggak pernah nama, panggil nama tercinta ya Humairah, ya Umi Jamal. Ta'al, jadi duduk engkau di sampingku. Habis duduk, tidurlah engkau di pahaku. Dibelai oleh Nabi. Nabi paling senang membelai istrinya. Nabi bahkan menyisiri rambut istrinya. Itu bagus. Nabi membelai istrinya, apalagi rambutnya panjang dengan kata sayang. Rambut panjang kan enak tuh gitu. Kalau rambut pendek, ya itu rambutnya pendek. Sayang. Masya Allah, itu akhlak Nabi sama istri dimanja. Bapak sering membelai istrinya. Ibu diam lah sebenarnya. Saya nggak nanya dia jawab. Bapak sering? Sering. Bagus tuh. Sering tuh katanya. Ibu Tas ini Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Ibu Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana hubungan engkau dengan Rasulullah, dengan istri-istrinya, bagaimana Rasulullah? Mereka semua istri Nabi berkata, aku tidak merasa dimadu, seakan-akan aku adalah istri pertamanya Nabi, istri satu-satunya. Kenapa? Karena Nabi selalu memanjaki kami semua.
Kalau dekat, Nabi selalu mengusap, Nabi selalu memanja. Di sela-sela kesibukan Nabi, di sela-sela dakwah Nabi, di sela-sela Nabi menghadapi musuh-musuh, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk bermanja-manjahan kepada istrinya. Dibelai kata. Ya, Ibu Amelia Ummul Mukminin, tolong tanyakan kepada Nabi, apakah itu menjadi sunnah Nabi? Apakah ada fadilah yang kami dapatkan bagi suami-suami kami? Maka Ibu Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, wahai suamiku Rasulullah. Iya wahai ibu, wahai Umayyah, ada apa? Apa hikmahnya dan apa keuntungannya apabila seorang suami membelai, mengusap rambut istrinya? Tertulis di dalam kitab Ahkamun Nisa, tertulis di dalam kitab Sa'adatul Zawji. Kata Nabi, bila seorang suami membelai rambut istrinya dengan cinta dan kasih sayangnya, dia belai sayang, dia belai, maka tangannya masih nempel di rambut tersebut di atas kepala istrinya, Allah akan mengampuni sebanyak bilangan rambut yang ada di kepala istrinya. Dosa itu suami diampuni oleh Allah. Masya Allah, enak gak Pak? Gak perlu baca istighfar lagi, gak perlu istighfar, astagfirullahaladzim. Usap rambut istri kita, belai rambut istri kita, dosa kita meluluhkan, dosa kita dihapusin oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pulang dari sini praktiki. Pulang. Oh sini. Apa sini sini. Apa ini Pak? Nah, itu sih bukan kebelai, nyempunyel namanya. Nyempunyel bukan jadi romantis ribut, belai istri kita. Itu akhlak Nabi, Masya Allah. Masih lama ini? Betul. Biasanya sampai jam berapa ya? Jujur. Enggak, saya soalnya begini, kalau kita ceramah harus tahu situasi dan kondisi. Kalau biasanya cuma sampai jam 10, jangan lebih. Nanti bukan ilmu yang masuk, setan yang masuk. Ya, ini Imam Nawawi Mujtahid Taqiyah mengatakan kita harus tahu sikap. Nanti bukan ilmu yang masuk, setan ngedumel aja tadi. Ya Allah, Habib kapan berhentinya ya? Gitu. Udah kaki dimonjorin salah, ditekuk salah, dia masih ngomong aja. Ya Allah, kapan berhentinya ya Allah. Pas pulang, Pak, tadi Habib ngomong apa? Tahu kelamaan udah ngantuk, dia masih ngomong terus. Begitu. Saya takutnya itu Pak. Saya ngomong capek-capek, lama-lama, akhirnya pulang cuma, aduh, lewatan terus malam yang berceramah, udah bijaksana, kita udah tua-tua, dia yakin begadang. Ya. Ini mau terus sampai jam berapa ini? Kasih waktu, saya tambahin sampai jam 10:30 tadi ya. Karena siang begadang kita sampai jam 11, jam 12 mau lidah, akhirnya subuhnya kesiangan. Jangan, yang udah biasa tidur bapak-bapak jam 10 itu jam 3, setengah 4 udah pada bangun. Kalau kesian teman-teman dikit tidur mengganggu tuh, bisa 4 jam pulang bangunnya. Ya, jangan. Ya, makanya saya kasih sampai jam 10:30 tadi ya. Siap ini? Saya ingin cerita tentang cintanya seorang perempuan kepada Nabi. Cinta iman. Ya. Ini di zaman Nabi, waktu di Madinah, Nabi lagi duduk tentram, lagi ayam, lagi enak. Musuh-musuh Allah, orang-orang kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir musyrikin, mereka mengadakan serangan mendadak pada Nabi. Memang orang-orang kafir gak bakal senang dengan umat Islam sampai kapanpun, walaupun dia baik, walaupun dia ngasih, tetap hatinya benci terhadap umat Islam. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walan tarwa'ikal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan senang Yahudi, Nasrani kepada umat Islam sebelum Islam mengikuti milahnya sampai kapanpun. Makanya kita jangan senang-senang sama orang kafir. Sebaik-baiknya orang kafir seperti roti di dalamnya ada racun, tetap dia akan jahat kepada umat
Gak ada kebaikan kepada umat Islam, gak ada bohong. Lebih percaya siapa? Allah, percaya mereka. Allah. Udah biarin deh, kita nggak usah terusin. Akhirnya orang-orang kafir menyerang Nabi. Nabi dapat informasi dari informannya, kasih tahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan semua sahabat. Wahai sahabatku, kita mendapatkan informasi orang-orang Yahudi adu Allah, musuh-musuh Allah, mereka semua akan menyerang kita, akan membasmi kita, menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Bagaimana menurut pendapat kau? Bagaimana kita belum punya persiapan? Diserang mendadak. Apakah ada ide untuk menahan mereka semua? Maka muncul seorang sahabat laki-laki nunjuk tangan yang bernama Salman Al-Farisi, orang dari Persia, kalau sekarang Iran, ya, nunjuk. Silakan ya Salman, apa pendapat engkau? Apa ide untuk menghalang mereka semua? Ya Rasulullah, kalau kami di Persia, jika kami melawan, jika kami diserang, tidak seimbang, kekuatan kami kurang, tenaga kami kurang, kami tidak banyak ya Rasulullah, sedangkan musuh sudah cukup kuat, maka kami bikin farij. Apa farij? Galian lubang, lebarnya 14 meter, dalamnya 14 meter, panjangnya sekota Madinah. Kira-kira sanggup gak kita Pak kalau dikasih tugas segitu, panjang 14 meter, dalam 14 meter, ya, lebar 14 meter, dalam 14 meter, panjangnya sekota ibu kota Jakarta. Sanggup gak pakai kacung? Zaman dulu gak ada beko, gak ada. Kira-kira ini kita kalau disuruh kerja kayak begitu, berapa bulan? Sudah gak belum tentu beres. Sahabat bilang, siap ya Rasulullah, ayo kita kerjain. Lagi kerjain, Rasulullah ikut kerja. Rasulullah itu ikut kerja. Rasulullah bukan hanya menyuruh tapi ikut kerja, ambil macul juga. Sahabat melarang, kata Rasulullah, aku juga ingin mendapatkan pahala dari tenaga. Lagi kerja, Rasulullah mikir, kesian sahabat dari pagi belum makan. Bagaimana caranya? Dipanggil sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mu'ad. Abdullah tak. Lebih ya Rasulullah, aku punya tugas untukmu. Siap ya Rasulullah. Tugas apa ya Rasulullah? Tugas engkau dan istrimu masak masakan untuk kasih makan kita dan sahabat. Siap ya Rasulullah. Jalan atau pintu langsung tok. Istri kaget. Siapa? Dibuka. Kaget, abang pulang. Iya. Abang nggak malu? Sahabat semua lagi bantu Rasulullah menggali farij, kenapa abang pulang? Ini jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Ini abang dapat tugas. Sahabat begitu Pak istrinya. Kalau suaminya pulang belum waktunya pulang, suka ditegur balik didukung. Kan kalau kita di majelis taklim belum pulang, istri nelfonin terus. Dia ngapain sih Bang? Pulang. Sono, ini sini. Enggak, sini, insya Allah enggak, beda. Ini disuruh pulang lagi. Kita dapat tugas baru dari Rasul. Apa tugasnya? Kita disuruh masak untuk menyembuhi sahabat yang ratusan itu. Kenapa? Sini Pak. Dibawa ke tempat beras. Kalau dulu zaman Betawi kita nih, ya, saya orang Jakarta Timur, ya, disebut tuh tempat beras pendaringan. Tempayang. Ada yang pakai plastik, ada yang pakai tanah liat. Itu kalau kita buka wanginya enak tuh. Kalau sekarang anak-anak sekarang gak ada yang kenal tempayang tuh atau pendaringan. Yang kenalnya kosmos. Tinggal pencet doang. Kalau dulu enak. Tuh Bang, lihat Bang. Gandumnya cuma setinggal seliter. Kalau nggak berasnya tinggal seliter Bang. Ya Allah, sahabat ada ratusannya. Mau beli nggak punya duit. Gimana? Dia ke belakang. Ngelihat ada satu ekor kambing punyanya, diturunin, dipotong sendiri, dikulitin sendiri, dicacat. Udah kita bikin bubur kambing. Bukan bubur nasi, bubur kambing. Yang berasnya seliter, kambingnya satu. Bikin. Nah, lagi potongnya itu dilihatin sama dua anaknya, satu umur 5 tahun, satu usia 3 tahun. Dilihatin, bapaknya Abdullah berangkat ke sana, ibunya masak, nih anak dua ngomong, Dek, iya Bang, kita main-mainan yuk. Mainan apa?
mainan kayak tadi, bapak, adik jadi kambingnya, abang jadi ayahnya, jadi bapaknya. Ayo, tuh adik dicelentangin, diambil pisau batangnya, makanya jangan pisau sembarangan nih. Ya, diambil, dipotong lehernya, digorok. Tuh adiknya dipotong. Dipotong sampai buntutnya, lehernya berdarah. Si adik kakak melihat berdarah, namanya adik kelejak-kelejakan tuh adik. Ibunya buru-buru lari ke depan, lihat anaknya dipotong lehernya. Kenapa dimarahin? Lari tuh anak ketakutan, langsung ke dapur, ke sandung, masuk ke tungku. Tungku beda, tungku anak ke tungku kita. Kalau tungku kita zaman dulu masuk paling gak 4 kayu. Kalau tungku 2 orang Arab, 2 orang masuk. Masuk, mati lagi tuh anak bakar. Diambil dari api, ditaruh. Diambil yang sudah digorok, ditaruh di kasur, ditutup darahnya, diiniin. Dia tidak meneteskan air mata, tidak sedih, tidak merasa menyesal, gembira karena tugas Nabi. Aku tidak nyesal anakku mati, aku tidak nyesal, aku tidak sedih anakku mati. Dan tapi aku sedih apabila aku tidak bisa masak untuk Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta model apa yang dimiliki oleh seorang perempuan? Kira-kira ibu, bapak, ibu nih mau hadir maulidah, udah ada di majelis, di telepon, Pak, anak kita muntah-muntah panas tinggi, pulang apa putus maulid? Kenapa pulang? Kenapa pulang? Anak saya kan gak mati. Ini anak udah mati masih tenang, dia masak. Bedanya iman. Kenapa? Pengetahuan yang kenalnya kepada Nabi sangat luar biasa. Akhirnya dia masak udah matang, dia panggil suami, wah suamiku sini. Ada apa istriku? Bilangin Rasulullah, masakan udah matang. Kasih tahu Nabi Muhammad. Langsung gembira, Abdullah bin Wahab gembira. Ya Rasul, ya Rasul. Ada makanan udah matang, ayo kita makan. Ayo sahabat berhenti semua, ayo kita makan di rumahnya Abdullah bin Wahab. Ayo kita makan. Abdullah bin Wahab sudah masak untuk kita. Oh, ratusan sahabat. Kira-kira cukup gak tuh beras liter sama sampingnya satu? Akan gak bakar. Udah jalan. Pas sampai rumahnya, kecil rumahnya Abdullah bin Wahab. Kecil. Rasulullah diri depan pintunya. Rasulullah diri. Abdullah sini Abdullah. Ada. Aku ada 3 permintaan. Siap ya Rasulullah. Kalau sahabat diminta, gak pernah ada kata kagak. Siap ya Rasulullah. Apa? Rumah kau kecil, sahabat gak bakal masuk ya Abdullah. Gimana kalau aku mohon kepada Allah agar semua sahabat bisa masuk dalam rumah? Silahkan ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya, mendadak-dadak ke rumah gede panjang, tembok melar. Ada yang bisa sekarang melarin tembok? Gak ada. Ini masjid kalau mau melarin kemana lagi? Paling nggak nambahin ke sono, udah punya orang kesini udah punya. Paling nggak ke atas doang. Ini tembok bisa melar, gede jadi rumahnya. Itu dilihat oleh sahabat, rumah manjangin sendiri, ngegedein sendiri. Mukjizat Nabi Muhammad. Ayo sahabat masuk, sehingga sahabat ratusannya bisa masuk ke dalam itu. Ruangan itu jadi besar. Udah, sahabat sudah masuk semua. Rasulullah yang ya Abdullah. Ada satu lagi. Apa ya Rasulullah? Biar bubur ini aku yang bagikan. Rasulullah tahu buburnya sedikit. Memang semboyan Nabi Muhammad, apabila umatku lapar, biarlah aku orang pertama yang mengalami kelaparan. Kalau umatku kenyang, biarlah aku orang yang terakhir mengalami kekenyangan. Ini jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin begitu, harus berisiko. Umatnya lapar, aku orang pertama. Umat kenyang, biar aku orang yang terakhir. Coba, kalau kita beda kan? Beda. Gak usah jauh-jauh, gak usah yang atas-atasan. RT aja kalau dapat sembako, siapa duluan yang dibagi? Dia duluan. Keluarga duluan apa masyarakat? Dia duluan. Ya udah, RT sini sih gak kayak gitu. Amin. Bukan RT sini, saya lagi contohin doa. Ya begitu. Ini sudah. Nabi Muhammad melayani. Ayo sahabat makan, dilayani oleh Nabi Muhammad. Ayo menambah, ayo. Semua sahabat pada makan, yang menambah dilayani lagi. Nabi Muhammad. Yang masih kurang bawa pulang buat anak istrinya silahkan. Ini masih banyak. Itu bubur kagak berubah-ubah. Secentong pun kagak ada yang hilang. Tetap aja masih sama.
Masya Allah, tuh bubur tetap segitu-gitu juga. Sahabat udah nambah, sahabat udah bawa pulang, buburnya nggak berubah-ubah. Mujizat Nabi yang kedua. Masya Allah. Udah, semua sahabat, ayo istirahat. Tinggal Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud bin Abi. Ya Rasulullah, tinggal kita berdua, ya Rasulullah. Makan. Iya. Itu taruh tempatnya akan saya. Abdullah, lebih. Aku tidak akan makan berdua dengan engkau. Ya. Oh, kamu punya anak dua? Iya. Ambil anakku suruh makan. Baik ya Rasulullah. Ditemuin istrinya. Istriku, mana anak kita? Kaget istrinya. Kenapa bang? Rasulullah nanyain. Rasulullah pengen makan bareng anak kita. Istri kagak mau kasih tahu. Gak mau kasih tahu, takut Rasulullah gak jadi makan karena sedih anaknya meninggal. Bang, anak kita dari pagi main dulu, capek. Sekarang dia lagi istirahat, lagi tidur. Udah aja abang aja makan. Nanti anak bareng sama saya makannya. Gitu bang. Bilang ya deh, balik lagi. Doa anak. Rasul, anak saya lagi tidur ya Rasul. Bangun nih, aku pengen makan bareng sama anak kamu. Cepat bangun. Istriku disuruh bangunin sama Rasulullah. Begini. Ya Allah bang, jangan. Anak kita tidurnya pulas benar. Gak percaya tuh bang, dibuka pintunya. Tuh anak kita gak gerak-gerak. Gimana mau gerak orang? Cuma ditutupin, diselimutin. Tuh bang, gak gerak-gerak dari tadi. Abang perhatiin tuh bang. Ih, gak gerak-gerak. Ih, bilangin, udah pulas benar tidurnya. Dan Rasulullah makan aja udah. Abdullah, mana anak kamu? Aina Aulad, mana Aulad? Aina Aulad, mana anak kamu? Ya Rasul, anak saya tidurnya pulas benar ya Rasul. Gak gerak-gerak ya Rasul. Udah kita makan ya. Abdullah, aku tidak akan makan bubur ini dan aku akan balik sebelum anakmu ada di tempat. Kalau tidak ada anakmu, aku akan balik. Kaget, buru-buru loncat Abdullah. Istriku lihat Rasulullah mana? Kata Rasulullah, kalau nggak ada kedua anak kita, Rasulullah mau balik aja dimakan. Baru nangis, nangisnya bukan karena anaknya meninggal, nangisnya karena Rasulullah takut nggak jadi makan. Takut Rasulullah pulang, nangis ya Allah. Kenapa? Setelangannya bang, anak kita dua-dua udah meninggal. Bang, kaget, meninggal ya. Abang lihat, ini adiknya dipotong oleh abangnya masuk ke dalam api, mati. Ya Allah. Suaminya baru lihat. Pusing, seorang ibu kuat mempertahankan sedihnya demi kecintaan kepada baginda Rasul. Ya Allah, duduk lagi. Jalan sebentar, lepas. Duduk. Abdullah, mana anak kamu? Ya Rasul, kayak anak saya nggak bisa ikut makan ya Rasul. Kenapa? Dua-dua anak saya udah meninggal ya Rasul. Si adik dipotong sama abangnya. Si abang ketakutan masuk ke api meninggal kebakar. Nabi tersenyum. Enggak ya Abdullah, anak kamu ada dong lagi main di kamar lagi loncat-loncatan. Coba kamu lihat, pas dibuka anaknya hidup lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidup lagi tuh anak, lagi loncat-loncatan. Bekas potongan kagak ada, bekas kebakar kagak ada, bersih tanpa ada bekasnya. Lagi loncat-loncatan. Ya Allah, ibunya memeluk. Dibawa kepada Rasul. Lihat betapa cinta bisa merubah, bisa membawa keberkahan. Siapapun orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia bela Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat bagaimana Abdullah bin Mu'ad, apa yang didapati oleh Abdullah bin Mu'ad? Berapa yang didapatinya? 3. 1, rumahnya menjadi besar. 2, makanannya tidak habis-habis. 3, anaknya sudah meninggal jadi hidup lagi. Berkah dengan baginda Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Surah 15 lagi. Hujan, Bib. Tuh ya, sampai kayak begitu saudara. Saya mau cerita satu lagi, saya tambah terus. Di zaman Nabi, lihat akhlak Nabi sampai jam 10:30.
Nabi ada nenek-nenek, kenal gak nenek-nenek? Ya nenek-nenek yang udah begitu dah. Rewot. Ya udah tua, ini udah pasti. Rewot. Akhirnya ini nenek-nenek lagi ngangkat barang, lagi ngangkat barang. Nabi melihat dari jauh, disamperin. Nabi nawarin, ibu, saya tawarkan tenaga saya untuk ngangkat barang ibu. Saya nggak punya uang, ibu nggak perlu bayar. Saya anterin sampai depan rumah. Nabi Muhammad gimana? Sembari jalan nenek-nenek ngomong, ya Allah nak, kamu pemuda yang ganteng, yang cakep, yang bagus, akhlak kamu mulia, budi pekerti kamu bagus, tutur kata kamu bagus. Masya Allah, begitu hebatnya kamu. Ibu sangat kagum kepada kamu. Iya ibu, sebaliknya. Cuma ibu pengen ngomong kan, jangan sampai kebagusanmu, akhlakmu yang mulia, budi pekerti kamu yang bagus, kamu kotori dengan yang namanya Muhammad. Kamu kenal namanya Muhammad? Nah, kenal ibu. Itu Muhammad tuh nggak benar, tukang pecah belah umat. Dulu belum ada Muhammad, kita akur. Sembahan kita cuma satu, tepekong, tuh patung-patung. Tuh patung-patung Tuhan kita. Nah semenjak Muhammad datang, dibilang oh patung bukan Tuhan. Dibilang masa ada Tuhan buta, masa ada Tuhan gagu, masa ada Tuhan kagak hidup, itu bukan Tuhan. Tuhan ada Allah. Nah ini Muhammad kerjaan kayak gitu, fitnah sono fitnah sini. Jangan kamu ikutin. Muhammad itu pemecah belah umat, pemecah belah keluarga. Nabi Muhammad angkat terus balik sampai jalan sampai depan rumahnya, dia ocehin Nabi Muhammad. Iya senyum Nabi Muhammad. Setelah kita dulu, nah jangan pulang dulu, ini minum, kasih minum. Setelah itu, masya Allah, ibu saya pamitan ya, pamitan. Tunggu dulu. Dari tadi ibu ngomong dulu. Iya, tapi ibu belum tahu nama kamu siapa. Siapa nama kamu? Nama saya tadi ibu sebut terus. Siapa? Muhammad. Enggak Muhammad. Oh, gimana Pak kita ngomongin orang? Kita nggak kenal orang di depan mata kita. Kira-kira muka kita kayak apa tuh? Udah hijau kuning kelabu. Ya Allah. Iya aku Muhammad. Yang ibu tadi ceritakan bahwa aku mencoba. Ini aku. Ya kalau begitu aku ini selama ini salah. Kenapa kesalahan ibu si nenek ini? Karena tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, karena tidak pernah mau cari tahu tentang Nabi Muhammad, cuma dengar berita hoak tentang Nabi Muhammad. Yang akhirnya berita-berita hoak ini ditelan mentah-mentah, akhirnya belum tahu siapa orang, dia ikut-ikutan memfitnah, dia ikut-ikutan mencaci, dia ikut-ikutan menuduh kepada orang yang belum pernah dikenal. Makanya jangan kita kalau ada berita-berita tentang kejelekan, jelek-jelekin ulama, dijelek-jelekin apa yang difitnah, jangan ikut-ikutan. Kenalin dulu benar apa enggak. Ya, kalau kita ikut-ikutan salah tuh, awas. Nah ini si emak-emak nenek-nenek nih kena hoak nih. Untung zaman dulu belum ada medsos. Belum ada. Kena hoak dia. Kena dulu Nabi Muhammad kagak, udah dengar berita tentang kejelekan Nabi Muhammad dari orang-orang yang anti dengan Nabi Muhammad, dari orang-orang musuh Islam. Akhirnya kemakan. Akhirnya dia bilang, ya Allah malu si nenek ini. Akhirnya berkata, kalau begini aku melihat ajaranmu benar, ajaranmu bagus, kau tidak pernah marah, aku katainmu, aku caci makimu di depanmu, kau selalu senyum, kau tidak meninggalkan aku, bahkan kau taruh dengan lemah lembut, kau sapa aku dengan lemah lembut, berarti kau manusia yang benar, kau seorang nabi. Hari ini aku masuk Islam semua dengan akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, Nabi pamitan, lama-lama nenek-nenek rindu sama Nabi. Ya Allah, kebayang wajah Nabi, kebayang indahnya Nabi, rindu hatinya, tapi rindunya rindu iman. Aduh ya Allah, aku pengen ketemu Nabiku, aku pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen lihat wajah Nabiku. Maka nenek ini jalan mencari Nabi Muhammad. Pengen ngasih sesuatu tapi nggak punya duit banyak, dia beli, datang ke toko buah, dia beli jeruk atuh, beli jeruknya satu buat bawa Nabi. Kira-kira Pak kalau kita mau ke rumah guru bawa jeruk atuh silaturahmi enak kan? Jangan sekilo 2 kilo, 1 biji, nggak mau kali begitu. Tapi nenek ini dia nggak peduli yang dia bawa, tapi yang dia bawa adalah cintanya, imannya pada Nabi Muhammad.
datang. Kata Nabi, siapa itu sahabat? Ada seorang nenek-nenek nyariin kau ya Rasulullah. Nabi Muhammad bangun nyamperin. Ya Allah, neneknya. Ya Masya Allah, ibu masuk. Disambut oleh Rasulullah, disuruh duduk. Nabi Muhammad duduk seperti anak kepada ibunya. Nabi Muhammad dudukin kepalanya. Akhlak yang mulia. Tidak beda walaupun Nabi dihormati. Ya Nabi Muhammad, aku rindu kepada Allah. Aku rindu sebab bayar. Sekarang aku sudah rinduku terobati. Imanku tambah kuat setelah melihat senyummu, melihat wajahmu, melihat tutur katamu, mendengar. Aku bawakan hadiah ini jeruk saja. Alhamdulillah, kata Nabi. Lihat akhlak Nabi. Masya Allah, memang aku dari tadi pengen makan jeruk. Alhamdulillah, dipegang sama Nabi Muhammad, dipegangin. Terus Nabi Muhammad ngomong kepada orang yang sahabat sini. Terus Nabi Muhammad ngomong lagi, ibu yakin terus. Nabi Muhammad, kenapa ini ibu? Oh, Nabi Muhammad pikir mungkin ibu pengen melihat jeruk ini aku makan. Maka Nabi berkata, ibu, jeruk ini aku makan ya? Iya, ya Rasulullah makan. Itu pas sama Rasulullah. Sahabat yakin, kita kan dibagi nih. Karena Nabi Muhammad begitu Pak, punya makanan dibagi. Kalau satu aja dibelah 7, dibagi-bagi. Itu sahabat Ansor sama Muhajirin. Kalau kita kalau 7 makan sendiri habis. Sendiri habis. Nabi Muhammad pas makan satu, dimakan lagi sama Nabi Muhammad satu, dimakan lagi sampai habis. Sahabat bilang, ya Rasulullah bagi-bagi. Itu si ibu nenek tadi langsung bilang, alhamdulillah ya Rasulullah, kau telah makan bahwa aku gembira, aku senang ya Rasulullah. Sekarang aku sudah puas, aku pengen balik ya Rasulullah. Ya, dianterin sama Nabi Muhammad. Dan dilihatin akhlak Nabi Muhammad. Kalau ada tamu datang, itu dianterin sampai Nabi Muhammad tidak akan masuk sebelum tamu itu hilang dari pandangannya. Sudah duduk lagi Nabi Muhammad. Pas duduk Nabi Muhammad diprotes sama sahabat. Ya Rasul, ada apa? Ya Rasul, tungguin apa? Biasanya kalau punya makanan bagi-bagi. Tungguin sekarang ada bagi-bagi ya Rasul. Rasul senyum. Aku takut kalau aku kasih engkau kesinggung ibu itu. Ya nggak mungkin lah Rasul. Ya Rasul, kan udah dikasih engkau, pasti dia senang. Bukan itunya. Ini jeruk kecut asam. Kalau aku kasih engkau, tak kau bagi asam. Kesinggung ibu ini. Makanya aku makan, aku tahan itu kecutnya, aku tahan itu asamnya. Nabi Muhammad senyum nahan asam. Akhlak Nabi kan beda sama kita. Kalau kita lagi ada acara tahlilan, pas makan jeruk asam, di jeruk asam amat ya. Begitu. Nggak mikirin tuh perasaan sohibul nek. Jeruk kayak gini dibeli. Masya Allah. Beda Nabi. Jadi makan Nabi. Makanya aku nggak kasih kau, takut kau menyengir, kesinggung, dan merasa ibu itu tidak enak memberikan apa yang asam. Makanya aku nggak kasih kau, aku habisinya asam itu. Masya Allah, akhlak Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ceritakan akhlak Nabi Muhammad nggak bakal habisnya. Ya udah jam 11. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Kita semua diberkahi dan nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhir dari umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rizkikan kami semua ya Allah supaya bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami semua ya Allah sebelum akhir hayat kami ya Allah supaya kami bisa melihat wajah Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi ya Allah. Kami bisa memeluk Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi ya Allah. Rizkikan kami ya Allah supaya kami berselawat, supaya kami membaca selawat, supaya kami hadir maulid ya Allah ada bekasnya, ada hasilnya, supaya kami bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk melihat indahnya wajah Nabi Muhammad, untuk melihat betapa bagusnya Nabi Muhammad kekasih Engkau ya Rabb, yang menjadikan kekasih kami ya Rabb. Tanamkan bibit-bibit cinta kepada dalam hati kami kepada Nabi Muhammad, kepada Allah ya Allah. Ya Allah, tidak kami pulang dari tempat ini ya Allah kecuali kami semua mendapatkan anugerah-Mu yang besar, kecuali mendapatkan ampunan-Mu ya Rabb, kecuali mendapatkan maghfirah-Mu ya Rabb, kecuali mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ampunkan kesalahan kami ya Rabb. Kami tahu ya Allah kami bukan orang-orang yang baik ya Allah. Kami bukan orang-orang yang selalu taat kepada Engkau ya Rabb. Kami tahu ya Allah kami sering melanggar aturan-Mu ya Rabb. Dulu-dulu kami sering bermaksiat ya Allah. Dulu-dulu kami sering melanggar aturan-Mu ya Allah.
dulu ya Allah kami sering meninggalkan perintah-Mu ya Rabb. Kami tahu ya Allah dosa kami sangat banyak ya Rabb. Kalau Kau tidak mengampuni, siapa yang akan mengampuni kami ya Rabb? Kalau Kau tidak memaafkan kami, siapa yang akan memaafkan kami ya Rabb? Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Rabb, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa anak istri kami ya Rabb, dosa sahabat-sahabat kami, keluarga kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, apabila Kau panggil kami ya Allah, Kau meninggalkan kami ya Allah, sebelum keluar roh kami ya Rabb, berikan ya Allah kami kemudahan dalam lisan kami ya Rabb, dalam hati kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah rizkikan kami semua ya Allah, gampangkan hati kami ya Allah di akhir hidup kami ya Allah, pada saat kami keluar rohnya ya Allah, berikan kesempatan ya Allah, gampangkan lisan ini ya Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid, karena kami hidup dalam tauhid, kami ingin meninggal dalam tauhid. Gampangkan lisan ini, hati ini untuk mengucapkan kalimat la ingin ya Allah sebagaimana janji Nabi Muhammad, siapa orang yang mengakhirkan hidupnya mengucapkan kalimat tauhid, maka dia dijamin masuk surga. Ya Allah, berikan jaminan itu kepada kami semua. Tolongkan kami ya Allah daripada jaminan Nabi Muhammad. Gampangkan hati kami, gampangkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimah yang suci yang kami hidup dalam iman dengan kalimat tauhid. Dengan kalimat tauhid ini ya Allah, iringi roh kami kepada hadrati Rabbi, kepada Engkau ya Allah, dengan ucapan kalimat tauhid. Hati kita hadirkan supaya kita menjadi orang yang bertauhid, supaya kita menjadi orang yang beriman. Ucapkan tauhidan ini ya Allah, keluarkan dari hati kami ya Allah. Lisan kami yang mengucapkan, jangan Kau kakukan lisan kami, jangan Kau bingkamkan mulut kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatul haq al-nahya wa al-namul wa al-nabatu insyaallah ta'ala.